kue tart, dan tusuk gigi. Kalian pasti pernah makan kue tart kan? Tapi kue tart ini beda dengan kue yang biasanya. Kue tart seharga cicilan KPR rumah. Dan tusuk gigi yang harganya bisa membangun fasilitas satu desa. Inilah anggaran pemerintah yang gak masuk akal. Kue seharga 48 juta dan tusuk gigi seharga 100 juta. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian boleh tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita viral lainnya. Baru-baru ini, warga Konoha dikejutkan lagi nih guys. Dengan anggaran pemerintah Sumatera Utara yang nggak masuk akal. Di saat warganya lagi susah buat beli beras, para pejabatnya malah nganggarin keuangan buat yang nggak jelas. Setelah kemarin, baru ngabisin anggaran buat patung-patung yang harganya miliaran. Sekarang datang lagi nih anggaran fiktif dari para pejabat yang terhormat. Anggaran pengadaan kue dan tusuk gigi yang harganya ratusan juta. Pertanyaannya, ini kue buat ulang tahunnya siapa? Dikutip dari Tribun Jatim, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dibuat heran dengan sejumlah rencana anggaran di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia mengaku menemukan banyak anggaran yang tidak masuk akal dari sejumlah dinas dan badan di bawah naungan Pemprov Sumut. Melansir dari kompas.com, anggaran tak masuk akal yang dimaksud. Di antaranya adalah anggaran sebesar 100 juta untuk tusuk gigi. Tapi apa benar nih Pak Bobi baru tahu tentang ini aja? Atau mungkin anggaran yang lain juga banyak yang gak jelas? Terus baru ketahuan netizen deh yang kali ini. Penelusuran lebih lanjut di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP. Badan Penghubung Pemprov Sumut juga menganggarkan pembelian barang yang dianggap aneh. Badan tersebut mengalokasikan dana sebesar Rp48.750.000 untuk pembelian 15 kue tart berukuran 60 x 40 cm. Kalau mau bikin dompet penuh, jangan kue yang dijadikan anggaran, Pak. Kan anggaran uang jajan sama jalan-jalan ke luar negeri juga udah gede. Masa? Masih belum cukup juga. Tapi katanya sih rencana anggaran udah direvisi dan akan digantikan ke belanja anggaran yang lebih berguna untuk masyarakat. Tapi apa bener nih Pak? Atau jangan-jangan cuma ditunda aja, nunggu warganya dulu biar lupa karena masalah lain, baru dananya dialokasikan lagi. Sama kayak anggaran DKI Jakarta yang satu ini. Masa iya sih beli flash disk sampai 59 miliar? Selain Sumatera Utara, DKI Jakarta juga gak mau kalah nih guys. Baru-baru ini JBC menemukan kejanggalan tentang pendapatan belanja daerah DKI Jakarta. Dalam APBD tersebut ada dana yang cukup besar cuma untuk beli flash disk. Di anggaran tersebut tertulis 59,9 miliar rupiah. Padahal kan harga flash disk paling cuman 100.000 sampai 200.000 per satu unitnya. Ini beli 59 miliar buat nyimpen apaan sih? Atau mungkin buat nyimpen data-data uang yang selama ini kepake buat pribadi. Aduh, lama-lama kok nih negara makin gelap aja sih guys. Yang gelap kau, bukan Indonesia. Emang benar kali ya apa yang dibilang supporter Cina waktu itu. Kalau kita bakal kehilangan negara kita sendiri. Soalnya kan hutang negara kita aja sampai 1,5 miliar US dollar ke Cina. Atau setara dengan 24 triliun rupiah. Coba kalau pejabatnya nggak pada korup dan mikirin diri sendiri. Mungkin hutang-hutang kita udah pada lunas semua. Dan Indonesia udah jadi negara yang maju. Kalau ngelihat rekor negara ini di bidang korupsi, udah nggak bisa diragukan lagi ya guys. Contohnya saja udah banyak. Dan ada 10 kasus korupsi terbesar di Konoha ini. Yang pertama, ada kasus korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun rupiah. Tapi, kerugian itu bukan dari materi saja. Kerugian itu meliputi kerugian lingkungan yang diakibatkan karena penambangan timah ilegal sebesar 271 triliun rupiah. Uang segitu kalau dipakai buat bangun rumah sakit gratis, mungkin anak cucu kita udah nggak perlu lagi tuh pakai kartu BPJS Kesehatan. Kedua, ada korupsi tata kelola minyak di Pertamina sebesar 193,7 triliun rupiah.
Kalau misalnya dibagiin ke masyarakat, pasti kita udah nggak usah bayar lagi kalau ngisi bensin di pom. Sampai 7 turunan. Ketiga, kasus korupsi BLBI 138 triliun. Kasus ini dimulai dari krisis moneter di tahun 1998 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk. Bank BI kemudian mengucurkan bantuan untuk menyelamatkan 48 bank. Tetapi dana itu tidak lagi dikembalikan. Lalu BPK menerbitkan hasil audit yang menyatakan bahwa negara rugi sebesar 138,44 triliun rupiah. Di posisi keempat ada kasus korupsi Duta Palma yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah. Kasus ini adalah kasus korupsi penyerobotan lahan perhutanan seluas 37 hektar di Riau. Kasus ini menjerat PT Duta Palma dan turut menjerat ex-Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008 yaitu R. Tamsir Rahman. Dan di posisi kelima ada kasus TPPI dengan total kerugian negara sebesar 37,8 triliun rupiah. Kasus ini adalah kasus pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, yang menjerat mantan Direktur Utama PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI. Selanjutnya di posisi 6, ada kasus korupsi PT Asabri sebesar 22,7 triliun rupiah. Selain di sektor penambangan, ternyata kasus korupsi bernilai besar juga berasal dari perusahaan asuransi milik negara, yaitu PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri. Korupsi ini dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum. Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hansen International Tbk, yaitu Beni Cokrosaputro. Di posisi ketujuh, ada kasus korupsi PT Jiwasraya. Selain Asabri, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan BUMN itu gagal membayar polis nasabah sebesar 12 triliun rupiah. Berdasarkan perhitungan auditor, kerugian negara ditaksir mencapai 16,8 triliun rupiah. Lalu selanjutnya ada kasus ekspor minyak sawit mentah di posisi 8. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar 12 triliun rupiah. Kasus ini adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO pada kurun waktu 2021 sampai 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ibu-ibu yang ketika tahun itu susah nyari minyak goreng, kasus korupsi inilah penyebabnya. Posisi 9 ada kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Mantan Direktur PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar didakwa melakukan tindakan korupsi tentang pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600. Kerugian negara karena kasus pengadaan ini diperkirakan sebesar 609 juta US dollar atau sekitar senilai 93,7 triliun rupiah. Banyak banget ya guys, uang segitu kalau dibeliin seblak, pasti seluruh Indonesia bisa mencret semua. Dan yang menempati urutan ke-10 dari daftar Liga Korupsi Indonesia adalah korupsi proyek BTS. Tapi yang ini bukan BTS boyband Korea ya guys. BTS yang dimaksud adalah proyek pembangunan Base Transceiver Station 4G yang melibatkan banyak nama. Di antaranya adalah Johnny G. Plat, Menteri Kominfo saat itu. Lalu ada Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Medisinergi, dan Ahsanul Kosasi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Dan itulah sedikit info tentang kasus-kasus korupsi di negeri tercinta ini. Ya, begitulah para pejabat kita ini. Padahal, kalau dikasih daging babi bilangnya haram, tapi pas pegang uang amanah dari rakyat, mereka ambil semua seakan-akan itu semua halal. Sekian dulu pembahasan kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan info tentang Negeri Konoha kita ini.